Selanjutnya, analisis risiko kualitatif terbagi menjadi tiga, yaitu adalah prioritas risiko. Di mana prioritas risiko itu pastinya risiko berdasarkan probabilitas yang dan dampak, kemudian probabilitas yaitu kemungkinan terjadinya sebuah risiko dan adanya dampak, dan itu adalah sebuah efek risiko terhadap sebuah proyek. Perencanaan respon risiko tadi sudah disampaikan, jadi perencanaan respon risiko itu ada risiko negatif dan risiko positif. Namun di sini ada risiko negatif, yaitu adalah bagaimana cara kita hindari, terus kemudian mentransfer, mitigasi, dan menerimanya dari sebuah risiko. Kemudian untuk risiko positif itu adalah eksploitasi, terus meningkatkan dan membagikan, dan juga bisa menerima pastinya. Secara kesimpulan, manajemen risiko itu yang pertama adalah integral. Manajemen risiko adalah bagian integral dari kesuksesan sebuah proyek IT. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif membantu mengurangi sebuah dampak risiko, dan terakhir adalah sebuah alat menjadi sebuah alat dan teknik. Kita dapat menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya, Pak Aji ya. Ya, Pak. Oke, bagus ya. Ini bisa kita diskusikan sebentar. Jadi, kenapa resiko negatif itu harus dihindari ya? Sementara resiko positif itu dieksplorasi, ditingkatkan gitu ya. Jadi, Ya, Pak. itu bagus ya, resiko. Jadi, resiko itu bisa kita definisikan sebagai hal yang tidak pasti ya. Jadi, hal yang Ya, tidak pasti yang bisa berdampak gitu ya. Jadi hal yang tidak pasti yang bisa berdampak ya kepada keberlangsungan atau berjalannya suatu proyek seperti itu. project. Nah, hal yang tidak pasti ini banyak sekali gitu ya. Jadi hal yang tidak menentu ini di luar kendali kita ya, kendali kita sebagai manusia ya. Nah, tapi kita bisa memperkirakan ya, memperkirakan hal-hal yang kita ketahui. Ya, jadi resiko ini adalah hal-hal yang kita ketahui ya, yang itu bisa kita anggap sebagai ancaman bagi berjalannya suatu proyek ya. Misalkan cuaca gitu ya. Kalau misalkan orang bangun apa itu bangun jalan tol itu kan di situ ada cuaca, ada resiko yang lain-lain gitu ya. Resiko-resiko yang itu tidak menentu, yang tidak pasti dan tidak bisa kita kendalikan. Namun bisa kita antisipasi. Nah, gitu ya. Jadi kita menghadapi suatu resiko itu adalah antisipasi. Ya, antisipasi agar proyek ini berjalan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita berhasil memperkirakan, memberikan suatu estimasi adanya suatu resiko, maka resiko itu harus kita lihat. Apakah resiko itu berdampak? Apakah resiko itu memang harus kita hadapi? Ya, kalau resiko itu memang harus dihadapi, maka resiko itu harus diselesaikan. Ya, diselesaikan. Kenapa? Misalkan gitu ya, apa itu Anda dikejar waktu untuk menyelesaikan proyek membuat satu enterprise system. Ya, enterprise system ini gitu kan, hal yang menjadi sangat beresiko itu adalah apa gitu ya. Misalkan adalah security. Ya, di dalam dunia teknologi informasi itu hal yang paling beresiko itu adalah security. Nah, security ini bagaimana cara kita memberikan suatu garansi bahwa memang itu resiko yang harus kita hadapi, ya. Begitu orang yang terkoneksi dengan jaringan, maka siapapun bisa menyerang jaringan kita. Kan begitu, ya. Jadi ini harus kita hadapi. Ini tidak bisa kita hindari. Di dalam dunia IT itu saudara-saudara, security itu memang harus ditaklukkan, harus dihadapi. Dia tidak bisa kita ya kalau misalkan gini ya, kalau kita memang itu tidak mau ditembus security-nya, ya kita nggak bisa ngelakukan apa-apa karena semua sistem itu kan berjalan dalam jaringan, betul nggak? Betul, betul. Betul kan? Nah, artinya mindset kita di dalam menghadapi satu resiko itu harus kita hadapi. Tapi kita tidak menghadapi dengan tangan kosong, ya. Jadi kita menghadapi resiko security ini ya kita perkuat dengan berbagai macam implementasi sistem dan teknologi. Ya mulai dari
penerapan cyber security gitu kan di semua level ya, di semua struktur ya, di semua unit gitu ya, agar enterprise sistem yang kita rancang ini terlindungi ya, terlindungi dan juga termonitoring gitu ya. Nah, ini berarti tambah satu lagi di dalam manajemen risiko proyek sistem informasi, bahwa cyber security itu kan ancaman dunia cyber itu nggak bisa kita hindari, ya kan? Dia kan harus kita hadapi, ya. Karena dia tidak bisa kita hindari. Kenapa nggak bisa kita hindari? Ya, memang ini berjalan dalam jaringan. Kita menerapkan proyek sistem informasi berjalan dalam jaringan. Jadi serangannya pun dari mana saja. Ya, kita nggak tahu ya dari mana saja itu kita nggak tahu. Tapi kita bisa menerapkan security level di sini ya. Mulai dari level yang paling biasa ya sampai level yang paling tinggi sekalipun gitu kan ya. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa proyek yang kita jalankan ini aman gitu ya. Aman dan juga memberikan suatu garansi bahwa itu proyek Anda ini gitu kan itu memang harus menghadapi itu ya, harus membuktikan bahwa sistem yang Anda rancang itu tidak bisa dipenetrasi atau eh, atau adanya unauthorized akses dari orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Oke, begitu sudah cara ya. Jadi nanti Ya, Pak. tambahkan di sini Pak Aji ya, bahwa resiko Ya, dalam dunia IT itu masalah cyber itu nggak bisa dihindari, harus dihadapi. Ya, harus dihadapi. Nah, cara menghadapinya itu yang harus kita perkuat ya di dalam melaksanakan apa itu proyek sistem informasi ya. Nah, hmm. strateginya apa ya? Tentu kita harus merujuk kepada ilmu cyber security, gitu kan? Nah, cyber Ya security betul Pak. menjadi suatu betul suatu tambahan ya, satu tambahan di dalam proyek sistem informasi. Proyek apa aja ya? Bahwa apapun yang kita develop ya, teknologi informasi yang kita develop itu harus dilengkapi dengan cyber security. Nah, itu memastikan bahwa kita siap menghadapi resiko ya. Begitu ini sistem ini berjalan kan itu ya memang serangan di mana-mana gitu ya. Mendapatkan serangan, kita udah siap gitu ya. Jadi mulai dari sistem cyber security-nya, monitoring cyber security-nya gitu ya, antisipasi daripada itu pengamanan datanya gitu ya, mitigation plan-nya. Itu artinya Anda berani menghadapi resiko gitu ya. Jadi satu lagi adalah di dalam manajemen resiko teknologi informasi ini adalah take the risk ya. Adanya itu tambahan gitu kan, mengambil resiko. Tapi pastikan bahwa cyber security yang kita tanamkan ini memang memiliki keunggulan sehingga bisa melindungi sistem, gitu kan, teman-teman? Halo. Ya betul Pak. Nah, gitu ya. Betul, Jadi Pak. itu yang harus ditambahkan ya. Karena kalau yang lain-lain sih saya pikir ya memang resiko-resiko yang umum ya. Resiko yang umum itu ya semua itu di dalam semua proyek itu relatif sama. Tapi kalau yang membedakan proyek sistem informasi dengan yang lain itu ya dengan proyek sipil, dengan proyek yang lain gitu ya, itu adalah berani untuk menghadapi serangan cyber ya gitu. Nah, itu ya. Sudah cara ya. Ya Pak. Oke, bagus Pak Aji ya. Silakan lagi. Siapa yang mau presentasi lagi? Terima kasih Pak Ucup. Ya, bagus. Ya. Halo? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, ya, silakan. Eh, Kelihatan nggak, Pak, yang saya share, Pak? Halo? Ada Mas Bagus. Ada, Iya, ada ada. kelihatan. Aman-aman. Oke, Oke, lanjut. Lanjut. Silakan. Terus. Pak Ojo. Ya, di sini saya akan presentasikan mengenai Project Integration Management. Ya, di sini terdapat beberapa chapter ya, Pak, di sini. Di sini yang pertama ada pengantar Project Management, pengembangan Project Management, pengembangan Project Management Plan, eh, pengarahan dan pengelolaan proyek knowledge, pemantauan dan pengendalian proyek, eh, pengendal, halo, udah hilang.
penutupan proyek fase dan manajemen perangkat lunak dan manajemen integrasi proyek dan manajemen integrasi proyek dalam Agile. Nah, project manajemen integrasi manajemen ini kenapa dikatakan penting ya karena di sini manajemen integrasi project manajemen itu dianggap sebagai jantung keberhasilan project. Ya, karena apa? Karena ini menjadi koordinasi ya, koordinator terhadap semua kegiatan eh, project keberlangsungan project. Nah, di sini saya akan mengantar project integration management. Definisinya adalah manajemen integrasi proyek yaitu proses mengkoordinasikan semua aspek dan elemen proyek agar berjalan secara harmonis dan efektif untuk mencapai tujuan proyek. Nah, di sini disampaikan bahwa semua kegiatan, semua aspek terhadap proyek itu harus dikoordinasikan supaya berjalan untuk goals yang sama. Jadi untuk mencapai goals yang sama, jadi semua harus dikoordinasikan dengan baik. Nah, proses utama dalam progress management integration project yaitu pertama mengembangkan project charter, mengembangkan project management plan, pelaksanaan dan pengelolaan pekerjaan proyek, project knowledge management, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan kontrol perubahan terintegrasi, dan penutupan proyek atau fase. Perencanaan strategis dan pemilihan proyek di sini menjelaskan mengenai tujuan jangka panjang untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi, peluang dan ancaman bisnis, memprediksi tren, dan memproyeksikan kebutuhan produk dan layanan baru. Nah, ini tools-toolsnya biasa yang digunakan itu analisis SWOT atau di sini juga bisa menggunakan mind mapping. Tahapan untuk perencanaan proyek IT, yang pertama itu perencanaan strategis IT. Di sini menentukan tujuan, strategis teknologi, informasi yang selaras dengan visi dan misi dari perusahaan atau strategi organisasi. Di sini, yang kedua itu di sini mencoba analisis area bisnisnya, mengidentifikasi proses bisnis yang penting untuk mencapai tujuan bisnis dan menentukan proses mana yang memperoleh manfaat dari teknologi IT. Baru membuat project plan. Di sini menetapkan lingkup, manfaat, kendala dari potensial project. Lalu membuat alokasi sumber daya, memilih project yang akan dijalankan, dan menugaskan sumber daya untuk mengerjakan project. Nah, metode dalam pembinaan project di sini ada beberapa concern ya yang bakal dibahas. Yang pertama itu fokus pada kebutuhan organisasi yang luas. Jadi dalam pembinaan project diusahakan fokus dalam sesuai dengan kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, melakukan analisis keuangan. Di sini, jadi dalam menentukan pemilihan proyek, jadi harus ngecek juga, melakukan juga meliputi perhitungan NPV, ROI, dan analisis pengendalian modal. Lalu mengkategorikan proyek IT juga. Jadi mengklasifikasikan proyek berdasarkan tujuannya, mengatasi masalah, memanfaatkan peluang atau menjalankan arahan, atau jangka waktu dan prioritas. Lalu ada penerapan juga mengukur dalam pemilihan proyek dengan penerapan balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan sistem perencanaan dan manajemen strategis dalam membantu organisasi menyelaraskan kegiatan bisnis dan strategi. Dua, pengembangan proyek charter ya. Proyek charter di sini merupakan dokumen resmi yang mengotorisasi keeksistensi proyek, eh, memberikan arahan mengenai tujuan, skop, dan manajemen proyek. Proyek charter ini memang memiliki beberapa komponen utama. Eh, Antara lain ini ada judul proyek, nama proyek, ringkasan budget, eh, kriteria keberhasilan proyek, ringkasan tujuan dan dari proyek, ringkasan pendekatan pengelolaan proyek, matriks peran dan tanggung jawab, lalu ada tanda tangan dan komentar dari stakeholder. Nah, pengembangan project charter di sini ada beberapa input dan menghasilkan output ya. Input di sini terdapat ada business case, rencana keuntungan, eh, perjanjian, faktor lingkungan perusahaan, organization, proses aset. Nah, dari input-input ini dalam pengembangan project charter akan menghasilkan output berupa dokumen project charter dan log berupa asumsi dalam pengembangan project charter.
Ini pengembangan Project Management Plan. Project Management Plan ini merupakan dokumen yang mengkoordinasikan semua rencana pengerjaan proyek yang menjadi panduan untuk pelaksanaan pengendalian proyek yang mencakup skop, timeline, budget untuk proyek tersebut. Nah, elemen-elemennya sebagai berikut. Ada deskripsi proyek, struktur organisasi, manajemen technical project, scope, pekerjaan proyek, timeline dan budget, dan referensi project planning lainnya. Empat, pengarahan proyek dan pengelolaan proyek. Di sini pekerjaan yang diuraikan dalam rencana manajemen proyek merupakan fase yang memakan waktu dan dana besar dalam proyek. Nah, di sini fokusnya memang segala aktivitas proyek sesuai dengan rencana, memastikan bahwa tim bekerja dengan efektif, dan memastikan informasi yang relevan eh, tersedia untuk semua pihak. Kunci sukses pengelolaan proyek terdapat empat ya. Di sini membangun budaya tim yang positif, memastikan semua terkait mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat. Ketiga, mempunyai pemahaman yang baik tentang produk, bisnis, aplikasi terkait dengan proyek. Bersiap menghadapi bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga, mampu menemukan solusi inovatif. Nah, tools-toolsnya ini ada tiga ya, biasanya digunakan. Yang pertama itu adalah penilaian dari ahli, ada meeting, dan project management information system. Lalu kelima, pengelolaan project knowledge. Project knowledge ini pengelolaannya merupakan proses yang melibatkan penggunaan pengetahuan yang ada dalam menciptakan pengetahuan baru dan mencapai tujuan proyek dan membantu maksimalkan potensi tim proyek dan meningkatkan pembelajaran organisasi. Ya, jenis pengetahuan di sini ada dua, Eh, yaitu yang pertama eksplisit, itu yang mudah didokumentasikan dan dijelaskan. Yang kedua itu taktis ya, taktis ini yang sulit. Dia bisa dijelaskan hanya melalui pengalaman. Tentang pemantauan dan pengendalian proyek. Di sini mengukur, menyebarkan informasi kinerja, serta mengevaluasi, pengukuran, dan menganalisis tren untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam proyek. Outputnya di sini ada apa saja? Pertama itu ada change request. Di sini memang untuk merekomendasikan tindakan korektif, pencegahan, dan perbaikan defect. Kedua, laporan kinerja kerja. Jadi ada laporan status, laporan kemajuan, memo, dan dokumen lain yang digunakan untuk mengkomunikasikan kinerja. 7. Pengendalian perubahan terintegrasi. Di sini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan sepanjang siklus hidup proyek. Tujuannya adalah mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut menguntungkan. Kedua, menentukan bahwa perubahan telah terjadi. Ketiga, mengelola perubahan. Yang kedelapan itu penutupan proyek fase. Di sini eh, merupakan proses bagaimana menyelesaikan semua aktivitas dan mentransfer yang sudah selesai atau dibatalkan kepada pihak terkait. Outputnya apa saja sih di sini? Di sini ada output dokumen project, transisi produk, layanan dan hasil akhir, final report, atau organisasional proses aset. Sebenarnya perangkat lunak yang digunakan manajemen organisasi, manajemen integrasi proyek. Ya, perangkat lunak yang biasa digunakan di sini ada berbagai software ya, software project management pada umumnya. 10, manajemen integrasi proyek dalam Agile. Di sini dijelaskan dalam lingkungan Agile, manajemen integrasi proyek lebih berpusat pada kolaborasi dan fleksibilitas. Dari saya cukup Pak Ucu mengenai project integration management. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Ya, Pak. Bagus ya, bagus. Saya dengan namanya bagus sekali. Ya, ya. Thank you, Pak. Oke, saudara-saudara. Nanti apa itu UASnya kurang lebih adalah sudah selesai semua ini. Dengar Pak.
Dengar Udah, Pak, iya ya. dengar Pak. Udah selesai semuanya ya? Udah presentasi semuanya kan? Halo, Nah, Fatim ada. udah belum Fatim? Halo, udah selesai semuanya ya? Kalau udah selesai ya sudah, berarti ya udah selesai bukunya. Gini, Pak Muklis dan Pak Sandi, kalau udah selesai, berarti apa itu? Nanti tinggal UAS ya. Apa itu Ya, PPT-nya nanti dikumpulkan. PPT-nya dikumpulkan di Pak Sandi ya. Nanti tinggal saya minta dari Pak Sandi aja ya. Kumpulkan di Pak ya Sandi Pak. PPT-nya. Kemudian nanti UAS-nya Ya, apa itu? Pertanyaan biasa lah ya. Pertanyaan dari PPT Anda ya. Jadi Anda mengeksplorasi pertanyaan ya yang jawabannya itu ada di PPT Anda. Nah, Anda tinggal menguraikan saja ya. Nanti apa itu soalnya kurang lebih ya 5 lah standar ya. Kalau nggak selesai di apa itu tidak selesai di kampus ya dibawa pulang aja ya. Dibawa pulang nanti bisa diunggah di Google di Gform ya. Dan nanti di soal saya itu ada Gform. Jadi Anda bisa hmm. mengunggah jawaban di Gform ya. Jadi Anda datang UAS ya. Anda absen, Anda kemudian menjawab. Kalau belum selesai ya sudah bawa pulang aja ya. Bawa pulang nanti dikerjakan di rumah, segera diunggah di Google Form ya. Itu sudah cara. Berarti soft Yang copy bertanya ya? Pak, Oh iya, Ya, ya, saya soft copy aja, ya, soft copy ya Pak. Oke Pak. ya, oke, oke. Berarti Mas Andi ya kumpulkan ya PPT-nya dari teman-teman semuanya ya. Ya siap, insya siap. Allah Pak Ucup. Oke, ya. Tadi Saya saya arahan Pak Ucup. tidak bisa ngabari sore karena apa itu sedang mengantar biasa, mengantar keluarga ke rumah sakit ya. Cek, Oh, Pak betul Ucup, Pak. ya. izin bertanya Pak. Ya silakan. Iya, mohon maaf sebelumnya Pak, ini mau bertanya. Kebetulan kan saya guru produktif di SMK Pak, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oke. Hmm, Nah, kebetulan saya juga kan mengajar salah satu mapel yaitu tentang kewirausahaan Pak. ya, ya. Hmm. Nah, jadi anak-anak ini diajarkan tentang kewirausahaan di bidang informatika teknologi. Nah, apakah materi manajemen proyek ini bisa disisipkan juga Pak untuk pembelajaran siswa Pak? Eh, Kewirausahaan ya. Ya, ya boleh. Ya, Iya, sangat relevan sekali kewirausahaan dengan manajemen ini ya, dengan apa itu? Proyek berhubungan ya ya. Pak ya, berarti ya Pak. Iya. Boleh, boleh, nggak ada masalah ya. Betul. Baik, Sepanjang baik Pak. sepanjang kewirausahaan itu anak SMA apa untuk S1? SMK Pak, SMK. Jadi SMK ya. anak-anak ini kan diberikan pemahaman tentang kewirausahaan di bidang IT Pak. Salah satunya adalah menciptakan sebuah proyek berbasis IT ya Pak ya. Hmm. Hmm. Maksud saya apa namanya tadi kalau saya lihat presentasi Mas Bagus kan itu luar biasa sekali tuh Pak tuh. Iya, iya. Ah, ada agak sedikit yang bisa saya cerna di sini sehingga memberikan gambaran kepada tingkat anak-anak SMK itu untuk mereka itu lebih memprepare tentang uh, membangun sebuah proyek gitu Pak. Boleh, boleh, nggak ada masalah ya. Oh, Itu bisa ya Pak ya? Baik, baik, nggak baik. masalah ya. Saya senang sekali ya. Yang penting bermanfaat ya. Bermanfaat dan Siap, anaknya siap. juga mampu mencerna ya. Mampu mencerna Iya, karena materi ini kan materi untuk perguruan tinggi. Jadi iya, banyak sekali istilah-istilah yang Anda yang sudah S2 ini udah tahu karena udah pernah menjalankan proyek atau mengenal atau terlibat dalam satu proyek gitu ya. Jadi relatif betul, betul Pak. tahu hal seperti ya. Tapi kalau untuk SMK silakan aja ya, untuk diperkenalkan silakan ya. Hmm, Levelnya. Siap, siap Pak. Makasih Sama Mas sekali. Bagus Ya. kawannya. Oke, saudara-saudara ya. Sampai kira cukup ya pertemuan kita malam minggu ini ya. Dan Pak Muklis sudah ditunggu sama anaknya soalnya. Ditunggu sama anaknya ya. Oke. Oke, saudara-saudara, senang sekali ya berjumpa dengan Anda semuanya ya. Kita insya Allah bertemu. UAS mungkin saya nggak bisa hadir ya. Saya hanya ngedarkan soal aja sama menyediakan Gform ya. Jadi silakan Anda kerjakan ya dan saya tunggu hasilnya ya. Sampai bertemu kembali ya teman-teman semuanya ya. Baik Selamat berakhir Bapak. pekan dan selamat menikmati bersama keluarga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mas, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ucup. Ya, ya, ya.